beda. Langsung merinding semua gitu Pak. Bulu kuduk berpindah. Setiap jam 1 malam nih teman-teman. Itu gayungnya jatuh. Nggak bisa dibuka ini Pak. Yang ngunci dalam siapa? Itu sampai duduk-duduk nggak bisa kebuka. Jadi sampean baru ngecek di luar, terus tapi di rumah bapak sampean lihat aku. Oke, kerabat Nusantara, kembali lagi di channel kita Ekspedisi Pusaka Nusantara ya, bersama Pak Purwaji di sini dan saya host baru. Kali ini kontennya berbeda ya Pak ya, nggak seperti biasanya. Biasanya kita keluar gitu atau ungkap sejarah. Ini lebih ke podcast seperti pengalaman pribadi tentang hal-hal mistis ya. Dari setiap kru. Ini mungkin ini awal dari kru pertama ya, mungkin besok mungkin ada lanjutan lagi di kru-kru yang lain. Mungkin kalau juga mau cerita di sini bisa, atau teman-teman kerabat Nusantara yang mau cerita juga boleh, nanti kita bacain komentar-komentar kalian, cerita-cerita kalian yang seru-seru tentang hal-hal mistis di podcast kita kali ini. Oke. Untuk pertama nih Pak Pur. Saya dulu mau cerita ini Pak Pur. Nanti Pak Pur yang menjelaskan ya. Cerita Mas. Ya. Untuk pertama dari aku dulu sempat mengalami hal-hal mistis seperti doppelganger, Pak. Doppelganger. Nggih. Apa meneh kuwi Mas? Doppelganger itu bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu berarti kopian diri kita atau kembaran diri kita seperti di dunia lain atau di dunia sekarang gitu, Pak. Maksudnya karena sampean biyen kerja nang fotokopi akhirnya sampean ke fotokopi. Mungkin seperti itu Pak. Ini tapi lebih ke mistis sih Pak kalau yang doppelganger kali ini, karena aku juga ngalamin beberapa kali dan di 3 tempat yang berbeda. Dari tempat pertama itu kan kontrakan itu Pak ya. Tempat kedua itu juga ngontrak, ketiga juga ngontrak, itu ceritanya hampir sama semua. Lebih mirip-mirip kejadiannya gitu Pak. Itu ya pertama, ini yang gayung dulu. Yang gayung ini setiap jam 1 malam itu kan gayung kita kan habis kita mandi atau apa kan ditaruh di bak mandi yang di pinggiran tuh Pak. Taruh situ tapi diisi air tuh Pak. Nggak mungkin kan kalau itu isi air hampir penuh itu. Untuk pemberat ya, untuk pemberat. Taruh pinggir gitu. Setiap jam 1 malam nih teman-teman, itu gayungnya jatuh, tapi jatuhnya ke dalam kamar mandi. Suaranya keras banget kedengeran. Padahal sudah diisi air. Dan itu kan berat ya, nggak mungkin. Dan di rumahku itu nggak ada peliharaan kayak kucing, anjing itu nggak ada, tokek pun juga nggak ada yang agak gede, cicak pun nggak mungkin, tikus pun juga kayaknya nggak mungkin. Kucing nggak punya sama sekali. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, keluargaku kan bapak ibu itu usaha keripik usus Pak ya, keripik usus. Dan sebelum digoreng itu usus mentahnya harus dicuci dulu 3 kali. Nah, setiap kali nyuci, tapi itu cuma sekali doang pas itu Pak. Pas nyuci itu jam 8 pagi, bapak tiriku itu kayak gimana ya? Jadi pas itu kan aku ngojek Pak, sampinganku ngojek pas itu, baru ngojek keluar, cuman dia kayak ada nengokin gitu Pak. Jadi sampean baru ngecek di luar, terus tapi di rumah bapak sampean lihat aku. Cuman kayak di pintu gini tok Pak. Cuma kayak nengok gitu. Terus kan ditengok gitu Pak. Bang jawab, boleh orang ngecek toh. Tapi diem doang Pak. Yang mirip sampean itu diam. Terus nggak jawab kan? Terus kayak gini. Masuk lagi. Udah mungkin pikirannya udah. Terus aku pulang. Tanyalah, kamu tadi jam segini pulang ke rumah toh? Enggak, dari tadi aku di jalan nih. Lagi ngatarin orderan. Pakai baju apa? Merinding ini Pak, aku mulai merinding kalau kayak ini aku buka kan baju gojekku,
Sik Mas. Gimana? Iki gekek kembarane iki sampean iki. Ini aku original, Pak. Ori iki. Original ini. Bisa dicubit. Oh iya, abang kok Mas. Abang. Itu tapi pakai kaos itu, Pak. Mm-mm. Aku buat jaketku, jaket Gojek itu merah, Pak. Loh, sama yang tadi aku lihat juga warna merah. Ya terus tadi siapa? Enggak tahu. Tapi di rumah siapa aja, Pak? Ya cuman sama ibumu, anak-anak sekolah yang lain. Adik-adikku kan punya adik 2 itu. Iya. Sekolah semua. Ya siapa ya, Pak ya? Tahu gitu. Ya udah, mungkin Bapak ngantuk aja. Jadi agak halusinasi gitu. Terus ibuku ini juga ketiga tempat ini sama semua. Ibuku sering malam itu lihat aku di kamar. Iya. Kan aku sering di kamar, cuman sering matiin lampu. Lihat aku mainan HP. Kak di foto sandar di tembok itu sama main HP gini. Dulu kan main Mobile Legend gitu, Pak. Kalau anak-anak muda itu kan. Mobile Legend ini sama gitu. Yang nggak makan, tapi cuman lewat doang, nggak masuk ibuku. Tapi aku diam dari depan pintu mungkin ya. Betul. Cuman lewat doang kan nyapu kadang gitu kan. Kalau enggak ke depan ngambil apa gitu kan. Soalnya kamar aku dekat ruang tamu gitu. Jadi kalau keluar mesti lewatin kamarku. Nggak jawab aku, Pak. Itu terulang beberapa kali sampai berapa kali ya? Yang kontrakan pertama itu 3, yang kedua itu 1 kali, yang kontrakan ketiga itu sempat 3 kali. Jadi total berapa itu? Tapi kejadiannya mirip ini semua. Mirip semua. Jadi kayak 6 kali gitu, Pak. Yang kontrakan kedua itu aku kan setiap lapar itu jam 1 malam, Pak. Yang bikin gemuk gitu. Jadi setiap ada tangga turun, setiap malam itu ibuku sampai apal gitu, Pak. Kalau aku cara turunku seperti itu. Jadi ya tangga gitu turun ke dapur maksudnya. Ya, turun ke dapur mau lewat tangga itu. Lewat tangga itu mau ke dapur, mau masak mie biasanya gitu. Ibuku dengar tuh dari kamar kayaknya ibu itu posisinya di depan dapur persis. Terus tapi sama yang bapak sama anak-anak 2 itu di situ semua. Tapi pintunya ditutup. Tutup. Nah, ibuku dengar. Nyong, ngeleh nyong. Nak, lapar nak gitu kan. Tapi nggak jawab aku. Nggak jawab. Terus ya itu cuma sekali yang itu. Aku pulang sekitar besoknya aku karena tidur di rumah temen. Loh, kamu itu tidur dari malam nggak pulang toh, Nyong? Nggak pulang ya. Emang kenapa? Loh, jam 1 malam turun tuh siapa? Cari makan. Langkah kakinya sama kayak kamu, seperti kamu naik mau turun. Nggak tahu tuh Bu gitu. Ya udah mungkin itu ya udah biasalah gitu, Pak. Terus yang kontrakan ketiga itu juga sama, Pak. Itu kan kayak pas di kamarku itu ya dekat pintu keluar di rumah di Ngentak. Itu cuman ditutup korden, kalau pintu kebuka itu korden, cuman korden yang merah tipis gitu, Pak. Jadi kalau keluar lewat itu aku kelihatan aku dalam. Pasti lihat tuh. Buku pastian lewat situ. Kok lewat gini ada oke tapi sekitar jam 11 siang ke situ. Nyong nggak makan gitu lagi gitu. Nggak nyaurin gitu, Pak. Main HP gitu. Padahal pas posisi itu aku lagi ngojek. Lagi keluar. Itu yang kontrakan ketiga itu kerulang sekitar 3 kali. Itu, Pak. Itu mana ya? Aku pulang itu mesti ceritain kayak gitu. Itu sempat dalam jangka nggak lama kok, Pak. 1 bulan itu terulang 3 kali. Tapi setelah itu enggak. Nah, yang ketiga ini ya itu ada gayung ini. Oh ya, yang ketiga sekarang, Pak ya. Yang ketiga ini yang paling mentok ini yang Mbak bisa dilogika ini, Pak. Mungkin yang kedua, yang pertama itu kan mungkin kita capek, halusinasi ibuku habis nyuci usus atau habis mengeluarkan pekerjaan yang lain gitu kan, mungkin capek gitu kan. Yang ketiga ini yang paling nggak bisa di logika lah. Kok bisa gitu, Pak? Ya ini cerita yang ketiga ini pasti merinding, Pak. Kenapa ya? Itu terjadi di kontrakan kedua sih, Pak. Yang aku jalan turun nyari makan tadi, Pak. Ditanya, aku juga ngojek dulu pagi kan. Tapi biasanya kan sore selesai gitu kan. Terus main ke rumah temen gitu.
Sama temen, jam 9 malam aku pulang. Pagi ngojek, 9 malam aku pulang. Sampai ke rumah merinding, Pak. Serius. Aku buka kamar kan. Nggak bisa kebuka, Pak. Kamarku yang di depan itu. Nggak bisa buka sama sekali. Tak dodok lah. Weh, yang dalam siapa? Tak dodok, ibuku denger. Kenapa Nyong? Ini yang di dalam siapa mah? Anak-anak kah? Ini anak-anak tidur di sini kok. Bapakku keluar. Kenapa Nyong? Nggak bisa dibuka ini Pak. Yang kunci dalam siapa? Itu sampai duduk nggak bisa kebuka. Terus, yaudah gimana ya caranya masuk ya? Sampai, woi, sini jero sopo? Di dalam siapa? Sampai 5 menit gak ada jawaban. Udah, aku inisiatif kan. Di atas itu ada plafon apa yang lubang itu kan. Tapi kok agak tinggi ya gitu kan. Terus lihat ke depan, wah ada rumah yang baru dibangun di perumahan itu. Ada tangga. Untungnya ada tangga itu, Pak. Aku pinjam lah di depan tuh, masuk ke rumah. Tangganya gue pasang. Aku naik, buka itu. Kan di kamarku itu juga ada lubang cuman kecil. Aku lihat, wah ini kayaknya aku nggak muat ini ya. Ini ada tang nggak? Nah, tangnya gue pinjem ke atas, gue congkelin tuh Pak. Tak sampai muat ini tuh. Plafonnya itu. Ya. Terus center. Takutnya ada apa-apa kan di dalam Pak. Tak center dari atas. Kamarku ini kok gak ada apa-apa gitu. Aku nyoba turun. Tak kasih semua itu, baru tangnya ini gue kasih ke ibu, terus aku turun sama bahasa center. Itu aja turunnya sampai kan biasanya turun kalau pendek itu kan cuman dek gitu kan. Itu agak tinggi tuh Pak, memang jaraknya itu gandul ini Mas. Nah itu lalu lepas gitu turun ke bawah. Itu adalah langsung kayak atmosfernya mungkin apa itu namanya Pak, berbeda ya. Beda. Langsung merinding semua gitu Pak. Bulu kuduk berdiri semua. Terus ya udah aku yakin aja, aku deketin pintu. Buka kan pintunya itu kunciku di dalam. Aku nggak bawa, memang kuncinya itu satu doang, nggak ada serep. Buka, coba klek, buka dong Mbak. Langsung gue buka, ini merinding Mbak. Tak buka, nyokapku di luar, ibuku. Loh bisa kebuka nih? Ya ini bisa Bu. Ini yang kunci siapa? Tapi yang lain gitu. Kok bisa? Kucing ya nggak mungkin. Terus apalagi tikus gitu. Itu mau aku logika cuman apa ya nggak nemu gitu loh Pak. Itu mungkin apa Pak? Coba Pak Pur menjelaskan itu. Apakah memang doppelgangerku, apa kopian diriku, kembaran diriku yang kayak menunjukkan eksistensinya seperti yang Pak Pur bilang apa? Gimana coba Pak? Iya. Itu tidak lepas dari apa ya, di dunia ini kita hidup berdampingan dengan hal-hal semacam itu tuh Mas. Ya. Masuk ada yang bisa dilogika, dinalarkan ada, yang tidak bisa dilogika pun juga ada, karena ya memang hal-hal mistis, hal-hal yang kurang masuk akal kayak gitu, itu memang sulit untuk kita pikirkan secara nalar Mas ya. Tapi yang jelas kita memang hidup berdampingan dengan hal-hal macam itu. Tapi dari cerita nih Mas Oki tadi, dari Gayung, dari kembarane Mas Oki, terus dari pintu yang terkunci, itu semuanya menurut saya itu ada hubungannya, tersambung semua gitu, tersambung semua. Itu jawabannya banyak jawaban Mas ya, bukan saya tidak bisa memastikan oh ini kembarannya, oh ini dari makhluk lain, oh ini dari ini, saya tidak bisa memastikan yang itu. Dari Gayung seperti itu. Tadi saya di saat Mas Oki cerita tentang Gayung, itu saya berpikiran oh mungkin ada energi yang tersisa di situ dari sebelumnya. Nah, saya berpikiran seperti itu sebelum kontrakan ditempati. Penghuni sebelumnya. Kemungkinan dulu ada yang meninggal di kamar mandi atau apa, saya berpikirnya seperti itu. Tapi setelah mendengar cerita yang lain-lainnya,
kok sepertinya ada alur yang benang merah ya, ada alur yang saling nyambung. paling Saling nyambung. Memang biasa terjadi, kita punya, kalau orang bilang kembaran ya, kembaran tapi di saat kita di lain tempat tapi di sini ada kita. Dan itu banyak versinya Mas, banyak jawabannya. Banyak versinya, contohnya seperti ini. Misalnya Mas Oki di sini sedang melakukan sesuatu meditasi atau apa, saya pengen pergi ke sana, atau saya pengen membantu Mas Arif atau membantu Mas Zulfa untuk Mas Arif baru ada masalah mungkin. Mungkin bisa terjadi jenengan di sana sama Mas Arif itu ngobrol kayak gini itu bisa, itu namanya mecah, itu dari diri Mas Oki sendiri. Itu tapi udah ada niat kalau itu Pak ya. Iya. Udah mau aku mau ini. Dan itu tidak sangat sulit untuk melakukan hal seperti tapi itu. Tapi itu bisa dipelajari Pak. Bisa dipelajari karena diri kita kalau dalam kejawen itu punya sedulur papat, hal-hal itu bisa seperti itu. Tapi dari kejadian Mas Oki yang diceritakan barusan, saya lebih berpikir kalau itu dari lain, Mas. Bukan dari pecahan. Bukan dari saya sendiri, bukan dari makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang kemungkinan makhluk itu mungkin sangat suka dengan keluarganya jenengan, pengen dan makanya dari kontraan ini ke ini kok hampir sama itu mungkin sangat nyaman ikut keluarganya jenengan, atau mungkin sebetulnya makhluk itu pengen kenal dengan Mas Oki sendiri. Jadi nunjukkan kayak ini loh aku ada kok, kamu gak nyadar sih. Kok kamu cuek banget. Aku ki wis nyoba ini kok isih dicueki nganti yang ekstrim. Kalau yang terakhir Mas Oki cerita tadi kan itu sudah ekstrim banget. Ekstrim karena dia sudah bukan hanya bayangan, bukan hanya ini enggak, tapi dia sudah lebih mampu menyeberang ke dunia kita karena sudah mampu memegang kunci dan mampu untuk mengunci kamar itu. Secara logika itu nggak mungkin soalnya Pak. Itu nggak mungkin. Itu istilahnya nek carane kanca nu ngene Mas, carane kanca aku arep kenal karo sampean, cedak karo sampean, isik dicueki, nyoba ngobrol karo sampean, isik dicueki, ngobrol karo njawil sampean, isik dicueki. Padahal aku pengen dadi kancamu. Lah akhirnya tak roko, aku pengen dadi kancamu lho. Nah, dengan bahasa mereka seperti itu. Nah, dengan cara niki nek cara wong iki caper Mas. Caper ya. Caper dadi ngguak gayung dhisik. Terus membong-membong ini biar Mas Oki itu berpikir sopo ya. Kalau nanti sudah berpikir Mas Oki bisa ono niatan sebetulnya siapa. Kalau sudah ada niatan siapa ya, tak coba cari tahu, nanti bisa pelan-pelan Mas Oki tahu sebetulnya ini siapa. Berarti ini Pak ya, contoh ini kan sekarang itu udah lama banget tapi sekarang udah nggak kejadian seperti itu. Ini udah dikontrakkan 4, cuman yang keempat ini udah aman-aman aja Pak. Yang terakhir itu yang paling ekstrim itu kelar. Setelah yang udah nggak diganggu. Kejadian kekunci itu udah sekarang aman. Ini kalau semisal nih Pak, kalau saya sekarang ingin tahu, contoh ya, contoh semisal diganggu lagi nih, apakah bisa kayak udah aku mau kenalan aja, itu ada cara-caranya nggak sih Pak? Ya ada tata cara lewat kejawen, lewat ukuran atau segala macam, atau tata cara yang lebih rada luwih gampang, misalnya dengan meditasi atau segala macam. Itu yang penting itu bukan tata cara kan memang harus ya Mas ya. Yang penting itu ada niatan dari kita. Niat dari kita itu seperti sebetulnya semua manusia itu punya talenta untuk mengenal hal gaib itu, semuanya punya sudah dikasih dari sudah kasih bekal. Tergantung dia mau mensikapi, mau melatih apa enggak gitu. Contoh paling kecil, seandainya kita lewat di rodo angker ada merinding itu kan sebetulnya kan bahasa dari kita untuk itu sudah dibekali. Itu tergantung kita mau menyikapi apa enggak.
Seperti hal yang terjadi di Mas Oki. Mas kasih tahu keluarga semacam itu, Mas Oki tetap cuek. Nah, kan itu tidak membuka sixth sense-nya Mas Oki sendiri. Kalau sudah ada niatan untuk membuka, nanti lebih mudah connect. Mungkin dulu pas di awal kedua itu aku udah nyadar mungkin bisa Pak ya. Lebih itu mudah kan, itu. Soalnya sering banget tuh ya, karena dia sudah dekat. Udah dekat banget kan. Cuman yang terakhir dikunci terus aku tetap cuek mungkin. Ya udahlah. Luweh lah ora gelem jak kanca ulang aja gitu. Tapi nek hal-hal macam itu kenapa hal macam itu dekat dengan kehidupannya sampean? Itu berarti sampean punya magnet untuk menarik mereka suka ke Mas Oki. Gitu. Yang itu yang perlu dipelajari kan gitu. Gila. Ngeri Pak ya. Kalau bicara soal gini, apa mungkin Pak Pur juga pernah mengalami seperti itu? Apa memang Pak Pur maksudnya pengalaman pribadi apa gimana Pak? Iya sebenarnya banyak pengalaman pribadi. Rokok dulu Pak. Nanti dari teman-teman itu mau gawe tayangan video yang pengalaman saya pribadi itu mau diceritakan itu. Nanti pasti tak. Gitu. Share buat teman-teman juga Mas. Tapi kalau doppelganger kayak pengalaman itu pernah Pak? Maksudnya apa Pak Pur bisa memecah gitu? Sebetulnya bisa apa ndaknya itu bukan Rogo Sukmo Pak namanya. Ya itu bagian, itu bukan dari kita ya. Yang penting kita punya niat masalah itu nanti mecah apa ndak kan bukan mecahnya, tapi seandainya jenengan punya niat untuk menolong seseorang si A atau contohlah menolong Mas Arif misalnya, Mas Arif gitu kan bukan jenengan mecahnya di sana, tapi nolongin jenengan itu tulus dan nanti akhirnya pertolongan jenengan itu berhasil kan seperti itu. Bukan masalah bukan masalah mecahnya. Tapi nek masalah mecahnya aku malahan Mas Arif lho kayak kowe nang gunaku ora aku nang salah tiga. Ora aku ngomong karo aku kok. Nanti kan malah banyak ini. Bukan itunya, nek masalah hal mecahnya nanti biar diatur sama alam aja. Gitu. Ya ada nanti yang mau saya ceritakan karena teman-teman meminta. Suatu saat saya juga akan menceritakan hal-hal pengalaman yang kurang lebih juga pernah dialami Mas Oki. Oke, kayaknya seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian mungkin ada cerita-cerita tentang hal-hal pribadi, kerabat Nusantara juga, nanti bisa komen-komen di bawah. Nanti kita pas podcast gini bisa ceritakan Mbak ya. Ini baca ceritanya siapa gitu, nanti kita baca balik ya. Kalau besoknya mungkin dari tim-tim kita juga akan cerita, mungkin ceritanya juga beda-beda mungkin ya. Tergantung nanti dan Pak Pur nanti bisa menjelaskan ya. Kurang lebih seperti itu Pak Pur. Terima kasih untuk penjelasannya. Gimana Mas? Nek sampean ngalaminnya toh? Oh ya. Aku kanca-kanca dikabari ku ben iso iki sapa ya? Oh iya. Bisa ya. Ben seru ya. Untuk kedepannya kalau aku ngalamin lagi nanti gue share di sini Pak ya ke part kedua mungkin ya dari doppelganger ini. Dan akhirnya teman-teman nanti bisa tahu. Oh ini yang dobelannya Mas Oki ini sebulan genderuwo seperti itu. Tapi aku nggak berharap ya, maksud yo toko meneh datang lagi ya, nggak seperti itu juga, cuman biar mengalir aja. Kalau semisal besok terjadi lagi bisa aku ceritakan di sini. Makanya jangan lupa ikutin terus ekspedisi Pusaka Nusantara, karena di sini juga nggak melulu cerita sejarah dan hal-hal pengungkapan misteri jelajah mistis, tapi juga podcast membacakan cerita-cerita mistis dari setiap individu yang berbeda gitu. Ngobrol santuy gitu sambil gini. Oke. Kayaknya cukup sekian Mbak ya. Iya. Ya. Terima kasih sahabat Nusantara, kami undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa share, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari ekspedisi Pusaka Nusantara. Oke, kami undur diri. Salam budaya. Saya lihat saya sudah di atas. Sudah di atas. Jadi kasur, saya sudah di atas kasur gitu. Ngambang. Ya, ngambang. Istilahnya ngambang. Terus saya kaget kan. Tapi kayak dilempar gitu, Pak.